bagiku, terang bagi jalanku. Shalom, salam sejahtera buat kita bersama. Hari ini kita bersama-sama akan membahas soal bagaimana mengelola waktu. Dan ini menjadi sangat penting dalam kehidupan kita bersama. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Tuhan memberikan kami waktu untuk hidup. Tuhan berikan waktu untuk belajar, bersekolah, dan mengajar dimanapun kami berada. Semua karena Tuhan yang memberikan kami anugerah. Biarlah kami terus belajar untuk memahami kehendak Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Allah, kami berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, pembacaan kita diambil dari Mazmur 90 ayat 10-17. Saya akan membacakan buat kita. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Dan sayangilah hamba-hambamu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan, Allah kami, atas kami, dan teguhkanlah perbuatan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Anak-anak sekalian, juga rekan-rekan guru, apa yang ada dalam hidup kita yang dianggap sangat berharga, namun seringkali tidak dihargai? Ya, jawabannya adalah waktu. Ya, malah waktu itu sering dibuang-buang, sehingga ada istilah buang waktu. Sesungguhnya waktu sangat berharga sebab dia tidak bisa kembali. Sekali dia lewat, maka selamanya dia akan hilang. Waktu akan terus bergulir tanpa ada yang dapat menghalanginya. Ya, seseorang boleh pintar, kaya raya, sangat berkuasa, tetapi dia tidak akan dapat menghentikan waktu. Juga waktu yang kita punya sangat singkat. Kata pemazmur, 70. Kalau kuat, 80 tahun. Itu kalau nyampe 80 tahun. Coba diingat-ingat ya. Rasanya kok baru kemarin jadi anak SMP, sekarang sudah SMA. Kayaknya kemarin masih main sama teman SD, sekarang udah SMP atau SMA. Kayaknya baru kemarin deh Natal, wong hiasannya belum dilepas, kok sekarang udah mau Natal lagi. Jadi cepat sekali lewat, sehingga Yakobus saja mengatakan hidup kita itu seperti uap gitu ya. Kalau uap itu kan cepat hilangnya. Segera berlalu. Tetapi waktu juga seringkali tidak dihargai. Mungkin karena dianggap sudah biasa. Sebab sesuatu yang sudah biasa itu cenderung tidak dihargai sih memang ya. Baru kalau sudah nggak ada, wah ini kelabakan. Contohnya apa? Air. Ya, kalau sekarang mau dibuang-buang, ya santai saja. Ketika air pump mati di rumah, waduh, puyeng setengah mati. Atau mesin air tiba-tiba mati, waduh, setengah mati. Sadar atau tidak, kita juga suka memboroskan waktu. Coba dihitung. Seminggu ini kita pakai waktu kita itu untuk melakukan apa? Main game itu berapa jam dibandingkan belajarnya? Konon di Amerika itu pernah diadakan survei. Selama 70 tahun hidup, itu dipakai untuk apa saja? Hasilnya begini. 23 tahun dipakai untuk tidur. 16 tahun bekerja. 8 tahun nonton TV. 6 tahun makan. 6 tahun jalan-jalan.
Dan khusus wanita ada tambahan 2 tahun untuk dandan. Sedangkan untuk beribadah hanya 8 bulan dari 70 tahun. Ini dandan aja lebih lama begitu ya dibandingkan beribadah. Itu sebabnya Paulus mengatakan betapa pentingnya waktu. Sehingga dia ingatkan supaya kita bijaksana dalam mengelolanya. Nah, Efesus 5 ayat 15-16 mengatakan, "Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat." Ya, ini penting bagi kita untuk kita bisa meluangkan waktu kita sedemikian rupa sehingga kita bisa membuat kehidupan kita itu menjadi lebih baik lagi. Paulus membedakan antara orang arif dan orang bebal dalam mempergunakan waktu. Menurut Paulus, kita harus bijaksana. Jangan seperti orang bebal yang hanya menghabiskan waktu tanpa menghasilkan apa-apa. Hari-hari yang jahat itu menunjuk kepada banyak hal yang bisa terjadi dalam hidup kita yang bisa hilang begitu saja karena kita tidak bijaksana. Atau hari-hari ini bisa menjadi jahat karena merusak kehidupan kita karena kita tidak bijaksana. Hari-hari yang diberikan Tuhan perlu dimanfaatkan dengan baik agar kualitas hidup juga menjadi baik. Bergaul itu perlu, bermain juga perlu, tetapi tidak seumur hidup kan untuk bermain game, ya. Yang penting adalah keseimbangan dalam hidup untuk memahami karya Allah. Nah, pertanyaannya bagaimana kemudian kita dapat menyeimbangkan hidup kita? Yang pertama, sadari bahwa hidup kita terbatas. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Tidak ada orang yang hidup selamanya. Semua akan mengalami kematian. Jadi tidak ada yang boleh dengan angkuh merasa bahwa wah hidup saya masih lama. Kita tidak tahu akan sampai kapan kita akan hidup. Ya, dalam ketidaktahuan itulah kita memahami keterbatasan dan kelemahan kita. Ya boleh-boleh saja minum obat, vitamin supaya sehat, atau pil panjang umur misalnya, atau senam kesehatan. Tetapi semua pada akhirnya akan mengalami kematian. Dan dalam kerangka keterbatasan itulah pentingnya memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Bahkan karena kita tahu bahwa kita terbatas, maka kita perlu memiliki hidup yang berkualitas. Persoalannya sadar nggak bahwa hidup kita itu terbatas? Dan mau nggak kita mengelola hidup menjadi baik? Hal yang kedua, supaya hidup kita seimbang, minta diajari oleh Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ya, ini penting bahwa kita diajar oleh Tuhan yang menjadi sumber hikmat. Kita manusia lemah loh ini. Kita ini sering salah. Sehingga nggak bisa kita mengandalkan manusia. Kita mau mengandalkan Allah untuk diajar yang baik. Kita mau belajar agar menjadi bijaksana. Nah, mengapa perlu bijaksana? Sebab dalam kehidupan ini kita mengalami begitu banyak tantangan dan godaan yang akan menjerumuskan. Bijaksanalah dalam bergaul, bijaksanalah dalam menjalani hidup, agar kita bisa menikmati hidup dengan sukacita walaupun terbatas. Ya, kebijaksanaan akan membawa kita menjalani hidup dengan hati-hati, lalu menikmatinya dengan kebahagiaan. Namun kebijaksanaan gak bisa datang sendiri. Syaratnya kita harus dekat dengan Tuhan. Belajarlah dari Tuhan. Punya waktu untuk Tuhan. Sebab takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat dan kebijaksanaan. Hal yang ketiga, bagaimana supaya kehidupan kita bisa seimbang?
Lihatlah berkat-berkat yang Tuhan berikan sebagai wujud kebaikannya. Dalam menjalani waktu yang Tuhan berikan, kita selalu diberikan banyak berkat. Sayangnya, sering kita nggak sadar. Apa yang bisa membuat kita melihat berkat-berkat Tuhan? Dengan bersyukur. Orang yang bersyukur akan dapat melihat kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Hanya orang yang bersyukur dapat menjalani hidup yang seimbang. Sebab ia dengan sadar percaya bahwa Allah selalu bersama dengan dia. Ya memang waktu terbatas, tetapi orang yang bersyukur akan bisa menikmati waktu yang ia miliki. Sebab ia juga menikmati berkat-berkat Tuhan dalam kehidupannya. Nah, anak-anak sekalian, jika kita sadar bahwa kita ini terbatas, bahwa kita sudah diberkati Tuhan, maka mulailah mengelola waktu dengan baik. Belajar dengan baik, belajar bergaul dengan baik, belajar mengatur waktu dengan bijaksana. Mensyukuri berkat-berkat Tuhan itu sungguh luar biasa, akan membawa kita kepada pemahaman bahwa semuanya itu diberikan Tuhan dengan sangat baik. Hidup kita perlu terarah kepada Tuhan dan percaya bahwa kita akan terus dipimpin dan diberkati oleh Tuhan. Ya, kita yakin dan percaya juga bahwa kehidupan remaja, kehidupan sehari-hari akan penuh dengan tantangan, penuh dengan masalah, ada banyak sekali godaan-godaan. Tetapi kalau kita berjalan bersama dengan Allah, kita akan bisa menghadapinya dengan baik. Waktu akan selesai dan kita nggak tahu sampai kapan. Tetapi walaupun kita tidak tahu, kita akan terus menjalaninya bersama dengan Tuhan. Hanya orang yang bijaksana yang bisa mengatur waktunya dengan bijaksana. Hanya orang yang dekat dengan Tuhan yang memiliki kebijaksanaan untuk mengatur hidupnya dengan baik. Ya Tuhan, kiranya terus menolong kita untuk terus belajar mengatur hidup kita, mengatur waktu kita dengan baik. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami diingatkan Tuhan bahwa kami perlu mengatur kehidupan kami dengan baik. Tuhan memberikan kami waktu dan kesempatan, namun waktu itu tidak akan ada selamanya. Kami perlu mengelolanya dengan baik dan kami perlu mengatur waktu kami dengan bijaksana sehingga kami dapat menghasilkan hal-hal yang baik. Kami dapat mengelola kehidupan kami dengan baik. Tolong kami, tolong anak-anak-Mu Tuhan, agar mereka juga bertumbuh dalam hikmat Tuhan. Mereka dapat mengatur waktu mereka dengan baik untuk melayani Tuhan, belajar, hidup dalam kebersamaan dan segala hal yang baik. Dan biarlah mereka merasakan anugerah dan rahmat Tuhan tercurah dalam kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih ya Allah Bapa, kami akan melanjutkan seluruh aktivitas kami. Kiranya damai sejahtera Tuhan, damai sejahtera yang dari surga melingkupi kami hari ini terus sampai selama-lamanya. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan.